Hai, aku Agong. Hai, aku Hakam. Sudah tahun 2023, yang berarti dimana kita hidup di zaman teknologi digital. Zaman dimana kehidupan sudah gampang banget dibantu sama teknologi memudahkan hidup manusia. Sekarang mau pesan makanan gampang, mau cari hiburan gampang, mau baca gampang, mau nonton film gampang, bajakan. Mau pergi mana-mana gampang, mau beli barang gampang, mau jual online gampang, udah semuanya gampang. Satu hal yang paling aku suka dari kemajuan teknologi sekarang, dokumentasi lebih menjadi gampang. Kebersamaan dengan teman, tertawa tentang hal yang gak jelas, suasana hangat dengan keluarga dapat diabadikan dalam suatu foto atau video. Ayo, ayo, satu, dua, tiga. Kok becak? Semen bes. Ini mah. Gini. Kita sendiri udah gampang untuk nangkap momen yang gak bakal keulang lagi di masa depan. Kayak misalnya hari-hari terakhir di SMA. Dan akses untuk menangkap momen itu sangat gampang hanya dengan satu klik di smartphone sendiri. Say hi. Pastinya, foto yang sudah diabadikan tadi tersimpan di penyimpanan smartphone kamu. Nah, gimana sih bentuk foto tadi? Foto tersebut menjadi data. Ia tersimpan di penyimpanan smartphone kamu. Tuh. Ya, lo masa enggak? Udah, Gak apa-apa. Gak dapat juga fokusnya. Gak fokus. Foto tersebut menjadi data. Ia tersimpan di penyimpanan smartphone kamu. Setiap data yang ada di HP kamu itu berada di penyimpanan internal. Lalu, apa itu storage atau penyimpanan data? Penyimpanan data adalah perekaman atau penyimpanan informasi dalam media penyimpanan. Simpelnya, foto yang tadi kamu cetak itu berada dalam penyimpanan internal. Media penyimpanan sendiri ada dua jenis, internal dan eksternal. Penyimpanan internal adalah bentuk memori yang berada dalam mesinnya sendiri atau menyatu dengan device itu sendiri sehingga tidak bisa dilihat dengan langsung. Harus dibuka ya artinya ya. Contoh internal ada 4. Ada RAM atau Random Access Memory. Guna RAM ini adalah menyimpan data, aktivitas, dan software yang sedang berjalan saat memakai device tersebut agar device berjalan dengan lancar. Contoh, misalnya kamu buka Instagram di HP kamu, maka RAM tersebut berfungsi untuk menyimpan data-data Instagram tersebut, namun hanya untuk sementara. Lalu ada ROM atau Read Only Memory. Fungsinya hampir mirip dengan RAM, namun seperti RAM yang hanya bersifat untuk sementara, ROM bersifat menyimpan data permanen seperti OS atau operating system seperti Android, iOS, dan Windows. Lalu ada SSD atau Solid State Drive. SSD berfungsi seperti ROM. Ia menyimpan data permanen dan ia dapat menyimpan data yang lebih besar. Biasanya SSD ada ukuran sampai 2 TB. Lalu ada hard disk drive atau HDD. HDD sendiri masih sama kayak SSD, tapi dia lebih lambat daripada SSD. Eksternal adalah penyimpanan yang nggak perlu kita buka-buka lagi. Itu eksternal itu penyimpanan sendiri yang udah ada bentuknya di luar kayak ini. Ini adalah contoh SSD yang eksternal. Sebenarnya kalau internal, SSD internal itu sama aja. Cuman dia nggak ada kabel USB-nya. Untuk eksternal dia punya kabel USB-nya. Jadi gampang untuk dicolok cepet dia ke dalam. Dan dia bunyi nanti teng gitu. Ya. Eksternal lebih efisien karena bisa dibawa kemana-mana, bisa dicolok ke laptop teman kalian, bisa colok ke smart TV untuk nonton film. Dan ada juga
eksternal di HDD. Bentuknya kurang lebih kayak gini, kayak HDD internal tadi. Cuman dia lebih ringan sih. Habis itu ada flash disk. Flash disk adalah media penyimpanan kecil yang gampang dibawa kemana-mana. Memiliki ukuran yang sampai 1000 GB atau 1 TB. Tapi kan sayangnya flash disk ini itu isinya gampang hilang. Jadi flash disk ini kalau dibanting, data yang di dalam itu akan bersifat korup ya, atau nggak bisa dipakai lagi dan gampang kena virus. Lalu ada CD mana dalam. Lalu ada CD atau compact drive. Jadi CD itu digunakan untuk mengisi data kayak film, kayak data-data game, data menginstal game atau apa. Biasanya kalau kalian pergi ke Pajus atau ke Pajahalan atau ke Pajahalan ada tuh yang di depan-depannya tuh. Kadang-kadang ada wawak mutar lagu besar dangdut gitu kan, gede kali gitu suaranya. Nah itu orang tuh biasanya jual CD kayak gini. Nah lalu ada juga namanya DVD. DVD itu sama juga kayak CD, cuman isinya tuh biasanya film yang lebih berkualitas gambarnya, kayak 1080 pixel kualitasnya, mungkin sampai 4K juga ada ya, itu pakai Blu-ray. Isinya sama, mereka biasanya yang ngisi itu film atau data-data game atau musik biasanya. Ya. Lalu ada SD card. SD card bentuknya kecil, lebih kecil daripada flash disk. SD card tuh segini tau. Biasanya SD card itu digunakan untuk nyimpan foto-foto di kamera kayak DSLR atau di HP sendiri. Nah, ada 3 jenis SD card. Ada SD card, ada mini SD card, dan ada micro SD card. Bedanya cuma di ukuran sih. Biasanya data yang disimpan juga banyak, bisa sampai 1 terabyte atau 1000 GB, tapi harganya mahal. Habis itu ada disket. Disket adalah salah satu media penyimpanan yang ditinggalkan oleh zaman karena isinya cuma 1,44 MB. Pita magnetik. Pita magnetik itu sebenarnya kayak roll film. Jadi kayak kalau kalian ke bioskop yang diputar itu tuh pakai pita magnetik. Pita magnetik itu sendiri juga ukurannya bisa sampai 2 terabyte untuk satu film aja. Karena pita magnetik itu menyimpan film yang berkualitas tinggi sampai 4K, nggak tahu pokoknya untuk ukuran film lah, sampai detail kali gitu. Lalu terakhir ada cloud storage. Cloud storage adalah penyimpanan digital yang berbasis internet, seperti Google Drive dari Google, iCloud by Apple, terus ada Mega NZ, terus ada Mediafire, terus ada Telegram juga kayak gitu tuh. Ya itu kayak contohnya ya. Jadi cloud storage itu disimpan dalam server mereka sendiri di perusahaan itu. Namun cloud storage tidak sepenuhnya selalu ada. Cloud storage tersebut bisa tutup karena perusahaan itu udah bangkrut. Berbeda dari media penyimpanan lainnya yang bersifat fisik, cloud storage itu lebih ke digital. Seperti yang aku bilang tadi, itu berbasis internet. Jadi kalau kalian mau upload data ke cloud storage, itu kalian harus punya internet dong pastinya, supaya bisa upload dan bisa mendownload data yang sudah kalian upload ke storage tadi. Jadi seperti itulah tipe-tipe penyimpanan data. Apakah kalian akan menyimpan foto kalian di cloud storage? Atau mungkin kalian hanya akan menyimpan foto tersebut di hard drive saja? Atau mungkin kalian lebih ke tipe old school? Kalian mencetak foto kalian sendiri dan mengumpulkannya di sebuah album indah yang berisi kenangan-kenangan masa-masa indah kalian saat remaja. Saya Hakam, saya pamit. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Peace.